Kahyangan diyakini sebagai tempat bersemayamnya para dewa, makanya dinamakan Kahyangan. Secara lokasi pertapaan Delepi berada di atas lembah dan dipakai untuk memanjatkan segala hajat kepada Tuhan. Kahyangan ada beberapa tempat yang memiliki lokasi keramat. Salah satunya adalah Sela Betek. Sela Betek adalah sebuah batu berukuran sangat besar yang dipagari dengan anyaman dari bambu betek. Dipercaya sebagai lokasi awal saat Panembahan Senopati melakukan ritual semedi sesampainya di Kahyangan. Batu Sela Betek sendiri dipercaya sebagai punden penumbuh Kahyangan yang ditunggui oleh Nyai Huju. Beliau adalah abdi setia Panembahan Senopati. Sepanjang hari, tugas abdi dalam ini mencari daun huju. Oleh karena itu lantas abdi dalam setia Danang Sutowijoyo ini mendapatkan julukan Nyai Huju. Nyai Huju hingga akhirnya dipercaya merawat dan menjaga Kahyangan. Setelah Panembahan Senopati naik tahta menjadi raja di Kota Gede, Huju dipanggil Panembahan Senopati usai jadi raja, dan memberinya perintah agar tetap menjaga Kahyangan sepanjang hidupnya, bahkan sampai mati sekalipun roh Nyai Huju dipercaya masih berada di Sela Betek, dan masih tetap menjaga Kahyangan. Di Kahyangan juga ada sebuah batu besar yang menjadi tempat palenggahan duduk Panembahan Senopati. Petilasan itu berupa batu berbentuk seperti payung dan tempat itu pun diberi nama Selopayung, Batu Payung. Inilah salah satu lokasi tujuan para spiritual melakukan doa penyuwunan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di mana dulu Selopayung juga digunakan Panembahan Senopati melakukan tafakur dan berzikir, jelas Bah Gentong. Panembahan Senopati atau yang dikenal dengan nama lain Danang Sutawijaya adalah raja pertama kerajaan Mataram Islam yang memerintah dari tahun 1587 hingga 1601 Masehi dengan pusatnya di Kota Gede, Yogyakarta. Panembahan Senopati juga merupakan sosok figur yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah peradaban masyarakat di Pulau Jawa. Kahyangan yang berada di wilayah Delepi, Tirtomoyo, Wonogiri, Jawa Tengah ini, merupakan lokasi yang berada di tengah-tengah kawasan pegunungan sebelah ujung tenggara Kabupaten Wonogiri bernama Kahyangan. Sepanjang Kahyangan terdapat hamparan pemandangan berupa pegunungan yang seakan mengelilingi pandangan di depan mata. Hal itu menunjukkan bahwa kawasan ini memang dikelilingi oleh pegunungan. Kawasan bawah pegunungan tersebut tersembunyi di tengah hamparan hutan yang cukup terpisah dari pusat peradaban manusia. Tempat ini sendiri sudah cukup terkenal karena terdapat banyak pelang penunjuk jalan yang menunjukkan arah sampai ke Kahyangan. Kahyangan yang berada di Delepi, Wonogiri ini juga dikenal oleh kalangan para spiritualis dan pencinta wisata religi atau spiritual karena dulunya Panembahan Senopati pernah bertapa di kawasan ini sebelum menjadi Raja Mataram Islam. Konon nama Kahyangan sendiri telah disematkan di kawasan ini jauh sebelum era Panembahan Senopati ada. Diceritakan pula bahwa Kahyangan telah menjadi tempat pertapaan sejak zaman Majapahit, terutama di kalangan Brahmana dan Ksatria. Kemungkinan raja-raja Mataram kuno, Ken Arok dari Singasari, dan Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit juga pernah bertapa di sini. Selain itu, konon Kahyangan juga pernah menjadi tempat pertapaan Sunan Kalijaga. Setelah Panembahan Senopati,
Beberapa raja penguasa keturunan Mataram Islam juga bertapa di sini, yaitu Mas Rangsang, Sultan Agung Hanyakprakusuma, Pangeran Mangkubumi, Sri Sultan Hamengkubuwono I, dan Pangeran Sambernyawa, Mangkunegara I. Menurut Mbah Gentong, seorang ahli supranatural yang tinggal di Desa Suruhan Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menceritakan bahwa petulasan Panembahan Senopati ini, pada waktu-waktu tertentu banyak dikunjungi masyarakat. Misalnya malam Selasa atau Jumat Kliwon, terlebih malam 1 Suro, kahyangan banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk bermeditasi atau ngalap berkah, terutama pada saat menjelang pemilihan kepala daerah maupun legislatif. Bahkan para pendatang seringkali berasal dari tempat yang jauh seperti ibu kota Jakarta dan ada pula yang berasal dari luar negeri. Halo pemirsa, kita dari tim Matalenta mencoba menguak di kayangan daerah Wonogiri yang bahwasannya banyak sekali datang para pengunjung untuk berziarah di daerah kayangan ini ya pemirsa. Baik, langsung saja kita tanyakan langsung kepada Mbah Gentong bagaimanakah Pak Gentong menyiasati atau ranah yang bagaimana banyak berjalan. Baik, Bapak Gentong, pendapat Pak Gentong itu ranah banyak para pejabat ini menurut pandangan mata dari Pak Gentong itu gimana Pak? Kalau menurut saya mereka atau beliau-beliau pendahulu kita kenapa sering mendatangi tempat-tempat yang seperti ini, bagaimana kita nikmati atau kita rasakan apa yang kita rasakan malam ini. Tidak lain tidak bukan beliau menurut pandangan saya adalah penyatuan dirinya dengan Tuhan, karena dalam budaya agama dalam suasana salah ketika kita ingin menjalani kehidupan serangan tentram, serangan bahagia, maka kita harus memahami dan juga bisa atau dapat berinteraksi langsung atau menyatukan dengan masalah. Terima kasih Pak Gentong, terima kasih banyak atas penjelasannya tentang kayangan di daerah ini, sangat bermanfaat sekali dan sangat semoga sangat membantu untuk menjelaskan semua mungkin kawan-kawan kita atau
saudaraku dengan Oke, terima kasih Pak Bro, terima kasih banyak. Menurut Mbah Gentong, seorang ahli supranatural yang tinggal di Desa Suruhan Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menceritakan bahwa petilasan Panembahan Senopati ini, pada waktu-waktu tertentu banyak dikunjungi masyarakat. Misalnya malam Selasa atau Jumat Kliwon, terlebih malam 1 Suro, Kahyangan banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk bermeditasi atau ngalap berkah, terutama pada saat menjelang pemilihan kepala daerah maupun legislatif. Bahkan para pendatang seringkali berasal dari tempat yang jauh seperti ibu kota Jakarta dan ada pula yang berasal dari luar negeri.
pembinaan, latihan-latihan, arahan-arahan dari para pembimbing, para pemuka-pemuka spiritual. Saya berkesimpulan bahwa hidup adalah cahaya. Jadi barang siapa di dalam hidup dapat ada tentang cahaya, yang artinya urip ingkang harmoni, urip yang melayani, hidup yang mampu membawakan dirinya kepada kemanfaatan terhadap sesama hidup, dengan dilandasi rasa cinta kasih sayang atau tresno welas asih kepada siapapun, dimanapun dan sampai kapan, dan mengetahui bahwa hidup harus kembali kepada yang maha suci atau pemilik. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam menjalani kehidupan kita harus selalu menjaga, selalu sadar bahwa kita akan berpulang. Hanya dengan kemanfaatan atau hidup yang mengikuti itulah niscaya kita telah akan kembali kepada yang pasti dengan sempurna, atau istilahnya Bali marang asal usul sangkan para nabi, atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik pemirsa, bahwasanya kita ini mungkin orang-orang banyak datang ke tempat-tempat mungkin yang seperti menepi atau menyepi itu tidak lain dikasihkan atau gimana ya. Hanya untuk menggelingkan, untuk mendekatkan pada salah satu Tuhan. Karena bahwasanya kita itu hidup itu hanyalah untuk berdamping atau mengabdi pada sama. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tim Mata Lensa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.